Kita melihat kondisi reksadana yang dikabarkan ini return-nya melemah bahkan hingga double digit 10% tadi. Anda lihat apakah memang tantangan yang ada dari global ini sangat mempengaruhi angka tersebut begitu, dan Anda lihat sebesar apa sih tantangan ini? Ya, memang kalau orang berinvestasi tentu akan melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi dari satu negara. Dan masalah ekonomi ini bukan hanya di Indonesia, ini tantangan global ya. Dan Indonesia sebagai pasar terbuka juga akan terkena imbasnya. Nah, untuk itu juga ya kami di industri pengolahan investasi tentu juga akan sangat terekspos dengan apa yang terjadi di kondisi ekonomi global ya. Jadi domestik di Indonesia tentu akan ikut terpengaruh. Baik, dan untuk di 2025 tinggal 2 hari lagi kita menuju ke sana, Anda lihat apakah tantangan dari global ini masih kurang lebih akan sama? Ya, memang kita melihat ini masih jadi challenging ya buat kita di industri atau khususnya di pasar modal, bagaimana apa yang terjadi di dunia saat ini ya. Tapi ya kami justru berharap khususnya di Indonesia, di domestik, tentu bisa pemerintah harus punya langkah-langkah ya untuk mengatasi ekonomi di Indonesia agar bisa bertumbuh lebih baik. Baik, tadi kita sudah melihat data return untuk reksadana pasar saham. Tapi bagaimana dengan data penjualan dan juga jumlah investor reksadana? Apakah Anda melihat ada pertumbuhan atau justru ada pelemahan yang signifikan? Ya. Terima kasih Aneka. Ini sebenarnya bagaimana melihat kinerja dari reksadana dan pertumbuhan investor. Ya, kita harus melihat ada dua segmen besar di sini ya. Yang pertama adalah segmen institusi dan high net worth. Ya. Yang kedua adalah segmen retail. Jadi kalau kita berbicara tadi AUM atau total dana kelolaan di industri ini memang flat atau malah cenderung agak turun dibandingin periode sebelumnya. Nah, ini banyak terkait dengan di institusi dan high net worth, di mana mereka tentu dalam keadaan market seperti ini mereka sifatnya wait and see, menunggu market itu lebih baik gitu. Namun kalau kita melihat di segmen satunya yaitu segmen retail, ini terus tumbuh. Ya, kita bisa melihat dari indikatornya adalah pertumbuhan dari SID. SID adalah menandakan bahwa berapa besar investor kita, gitu ya. Itu terus tumbuh. Sekarang itu per November datanya itu sudah sampai 12 juta di industri reksadana. Total di pasar modal itu sekitar 14 juta, gitu. Jadi secara retail industri ini masih tumbuh, gitu. Cuma kalau retail memang dia investasinya tidak begitu besar sehingga tidak terlihat jelas di pertumbuhan AUM. Baik, kalau tadi kita lihat datanya perbandingan return dari reksadana, saham, pendapatan tetap begitu. Tapi kalau Anda lihat dari jenis reksadana yang mungkin paling diminati itu siapa nih yang menjadi juaranya di akhir tahun ini? Ya, gini Aneka, kalau misalnya orang berinvestasi ya, melihat situasi, mereka kalau misalnya sesuatu tidak kondusif atau tidak baik bagi mereka, mereka biasanya switching dari risky asset ke less risky asset gitu. Jadi dari reksadana saham biasanya mereka akan men-switch ke yang resikonya lebih rendah, yaitu masuk ke pasar uang atau pendapatan tetap. Sehingga kalau kita balik ngelihat indeksnya tadi yang hijau itu ya, yang masih positif adalah di reksadana pendapatan tetap dan reksadana pasar uang. Baik, ketika setelah COVID terjadi ini kita lihat pasar uang dengan adanya digitalisasi justru semakin berkembang begitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan sekarang ini sudah berjalan 2 tahun mungkin ya setelah COVID ini selesai, apakah Anda masih berpikir sama seperti itu atau menurut Anda justru digitalisasi ini justru jadi menghambat pertumbuhan reksadana? Ya. Saya melihatnya ini masih menjadi kontributor terbesar ya di digitalisasi atau di fintech ini. Karena pertumbuhan SID atau pertumbuhan investor saat ini pun di reksadana itu banyak sekali ditopang dari teman-teman yang di fintech ini. Karena ya kemudahan dan untuk cara mengaksesnya itu akan lebih diminati ya. Karena kalau misalnya kita pakai udah cara-cara yang cara-cara lama itu udah orang udah tidak menginginkan lagi gitu ya. Jadi tetap digitalisasi adalah cara terbaik untuk meluaskan distribusi kita. Gitu. Baik, tapi di sisi lain dengan adanya digitalisasi ini kita lihat banyak juga instrumen investasi lainnya yang bermunculan dan mudah sekali diakses oleh masyarakat. Apakah Anda melihat ini menjadi satu tantangan? Ya. Memang tantangan ini berupa edukasi ya di masyarakat ya, bahwa sekarang kemudahan itu ada gitu. Cuma tetap
masyarakat itu tetap harus bisa mengedukasi dirinya atau mencari informasi mana yang sistem yang dianggap baik gitu ya, dan itu legal gitu ya. Jadi memang semua sekarang udah serba digitalisasi, tapi kita sebagai penggunanya tetap harus mengedukasi diri supaya tidak terjebak. Baik, di sisi lain kita tahu ada moratorium dari manajer-manajer investasi di Indonesia, bahkan ada satu manajer investasi yang katanya ini akan menutup bisnisnya di Indonesia. Apakah menurut Anda ini akan mempengaruhi kepercayaan publik? Saya kira tidak berdampak signifikan ya. Maksudnya begini, moratorium itu dibuat oleh regulator itu supaya industri ini tumbuh lebih baik, lebih kuat, lebih sehat gitu ya. Nah, ada beberapa MI khususnya yang berafiliasi di regional memang akan sudah menutup atau ada yang beritanya berencana menutup gitu. Saya kira ini bukan soal Indonesianya gitu ya, tapi lebih kepada kebijakan regionalnya ya, karena ini sekali lagi masalah ekonomi ini kan masalah global gitu. Jadi ya tentu ada beberapa negara yang juga mengkonsolidasi bisnisnya sehingga mungkin keputusannya adalah keluar dari Indonesia untuk sementara ini. Baik, tapi Anda sendiri menilai seperti apa daya tarik pasar keuangan Indonesia bagi baik itu manajer investasi dari global ataupun bagi investor secara retail begitu di global? Ya, saya melihat tetap masih optimis ya, karena potensi di Indonesia itu masih sangat besar sekali, dan kita khususnya di pasar modal ya, di pengelola investasi itu dibilang masih angkanya masih terlalu kecil ya. 12 atau 13 juta investor reksadana dibandingkan dengan eligible masyarakat yang bisa berinvestasi itu kan masih kecil sekali ya. Nah, apalagi dari total penduduk Indonesia gitu. Lalu juga di Indonesia ini kan ya artinya kita masih punya batasan-batasan ya. Nah, sehingga harus kita buka mungkin pasar kita sehingga orang mau berinvestasi di Indonesia gitu. Lalu ekonomi di Indonesia saya masih tetap optimis ya, bagaimana kita bisa mengelola dengan baik ya, karena di tengah krisis global begini Indonesia tetap bisa positif ya secara pertumbuhan ekonomi, dan harus bisa lebih baik lagi gitu.